Nah pemirsa, berjumpa lagi dengan saya juga tim Bodi Cita yang pastinya akan mengajak Anda untuk mencari para pekerja keras yang bekerja keras penuh kegigihan dalam menjalankan aktivitasnya. Dan juga beliau akan memberikan inspirasi bagi kita semua. Siapakah dia? Pastinya ikuti saya terus dalam Bodi Cita. Pak Andi, pekerjaan sehari-harinya sebagai pembuat sandal. Pekerjaan ini sudah dilakukan sejak usianya masih remaja. Berawal ketika pabrik tempatnya bekerja mengalami kemunduran. Dari sini, Pak Andi mencoba bertahan dengan berbagai macam pekerjaan. Walaupun hasilnya bisa dicukup-cukupkan, tetapi tidak dapat membiayai anaknya untuk sekolah. Akhirnya, sekarang ini Pak Andi memilih pekerjaan sebagai pembuat sandal. Walaupun hasil yang didapat tidak banyak, setidak-tidaknya dapat membuat api di kompor dari dapur sederhana tetap menyala. Pagi-pagi sekali, Pak Andi memulai pekerjaannya. Bahan-bahan juga peralatan lain pun telah disiapkan. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Pak Andi. Keahlian yang dimiliki pun hanya membuat sandal. Hal ini membuat Pak Andi terus bekerja sebagai pembuat sandal. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Setelah semua bahan sudah diletakkan di tempatnya, Pak Andi mulai melakukan pekerjaan sebagai pembuat sandal. Satu persatu bahan yang belum terbentuk mulai dicetak. Biasanya dalam satu hari Pak Andi dapat membuat beberapa puluh sandal yang dikerjakan tanpa henti. Ya sandal ini mulai 83. Saya dulu kerja di Surabaya, di Waru sana, bikin sandal. Lalu pindah ke Malang sini, kawin orang sini, lalu bikin sandal sendiri. Ya sandal. Ya cuma kerja di orang lain gitu aja. Tapi di Surabaya. Di Surabaya. Orang biasanya jam 8 sampai jam 5. Begitulah, satu persatu sandal dibuat. Pak Andi mendapatkan bahan-bahan sandal dari sebuah pabrik yang memanfaatkan masyarakat sekitar untuk dijadikan buruh tidak tetap. Bahan-bahan tersebut dikirim langsung. Namun terkadang Pak Andi harus mengambil sendiri bahan-bahan sandalnya. Hingga setiap hari Pak Andi mengerjakan sandal-sandal. Jika tidak ada kiriman, tidak ada pekerjaan untuknya.
tidak ada penghasilan yang didapat. Tidak ada harapan-harapan besar untuknya. Enggak ada susahnya, biasa saja, enggak ada susah. Cuma bahannya kalau nggak lengkap gitu aja. Misalnya sul gitu nggak ada gitu, susah. Ya pasang surut masih kadang ya besar kadang kecil gitu. Kan sandal itu nggak seberapa hasilnya itu. Paling satu kodi bisa kadang ambil 10.000, kadang ya bisa 15.000 gitu. Kalau lambat itu kan cuma dimakan aja, nggak ada. Kalau rame gitu bisa cepat, kerjanya bisa cepat, hasilnya bisa cepat gitu. Tidak banyak orang yang mengerti tentang pekerjaannya sebagai seorang pembuat sandal. Biasanya, orang-orang yang datang untuk melihat atau mencari sandal baru mengerti karena mendengar kabar dari pelanggan yang pernah datang untuk memesan atau membeli sandal. Karena itulah, Pak Andi terkadang hanya mendapat sedikit penghasilan dari usahanya. Selain karena rasa khawatir tidak dapat melayani pesanan terlalu banyak dengan keterbatasan yang dimilikinya. Tergantung omsetnya besar itu nanti kan hasilnya kan tambah besar gitu. Ya berubah-berubah. Kalau sandalnya itu bagus ya cepat laku gitu aja. Sekarang itu nggak ada, cuma sedikit-sedikit gitu Mas. Di sini kalau dibawa ke Jawa Tengah itu cuma kadang ya bawa 20 kodi, kadang 15 kodi itu kadang nggak habis gitu loh. Kadang nggak habis, kadang 1 minggu, kadang 2 minggu gitu. Ya cukup, cuma ya kakak susah gitu. Setiap hari tanpa kenal lelah, Pak Andi terus bekerja membuat sandal-sandal. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar dan senang hati. Dengan apa adanya, juga harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok. Walau jari jemari sudah mulai lelah dan mata hampir tertutup dengan kelopaknya. Demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga untuk senyum anak-anak, serta sandal-sandal yang setiap hari menunggu pembelinya. Jika tidak ada kiriman bahan sandal, Pak Andi berusaha mencari pekerjaan lain yang sekiranya mampu dikerjakan. Menjadi buruh harian atau sekedar membantu tetangga-tetangga yang memerlukan tenaganya. Pekerjaan ini terkadang dilakukan jika ada yang memanggilnya.
Enggak ya, cuma kerjaannya ya gimana lagi. Enggak ada yang lain. Cuma bisanya kerja sandal gitu. Ya kepinginnya sebenarnya. Kalau ke pabrik itu kepingin, tapi saya nggak suka gitu aja nama pabrik itu. Kan kalau ke pabrik kan terikat gitu kan nggak senang. Kalau sandal kan bebas gitu loh. Senangnya juga itu. Kalau ramenya itu cuma puasa itu Mas. Kalau hari raya sudah hari lebaran gini wis agak sulit gitu loh. Ya sering. Sering kalau sudah modal itu sering. Permisi Pak. Dengan Bapak siapa nih? Andi. Bapak Andi. Saya Tia Pak dari Bodi Cita nih. Bapak mau tanya-tanya boleh nggak? Ini Bapak lagi ngapain nih Pak? Sandal. Apa? Gosok sandal. Gosok sandal. Oh jadi Bapak lagi buat sandal nih, produksi sandal. Oh ini lagi digosok ya Pak? Oh gosoknya pakai mesin itu? Bapak ini udah berapa lama kerja buat sandal? 83. Lama juga ya Pak ya? Sendiri aja atau ada temennya gitu? Ada teman-teman bawa pulang kerja. Oh dibawa pulang gitu ya Pak ya? Di sini kan sempit. Oh kalau di sini sempit ya Pak ya? Gitu. Jadi udah mulai 83 udah usaha sandal ini ya Pak ya? Prosesnya sendiri Pak dari awal apa aja nih kalau buat sandal kayak gini? Ya, beli spon. Beli spon. Belinya di mana Pak? Di toko sebelah. Oh, di sini juga ya di desa ini juga. Oh, gitu. Terus setelah beli spon, Lalu di plong gitu, di pisau gitu, dipotong-potong. oh dipotong-potong. Dipotong-potong ukuran seperti ini atau? Ya, ukuran Jadi bulat. dicetak. Oh, Iya, bulat. Iya. Terus? Langsung digosok, langsung disablonkan lagi. Sablon. Oh, disablon. Iya, disablon. Oh, ini ya? Iya. Kayak gini. Oh, terus setelah disablon diapakan lagi nih, Pak? Udah, dinaikkan. Langsung dilem-lem gitu ya? Iya. Dilem, dikasih tali gitu, terus digosok. Setelah itu jadi. Bapak, ini setelah dihaluskan udah jadi nih, Pak? Udah. Oh, jadi cuma gitu aja ya? Tinggal ngantongnya aja. Oh, tinggal plastikin gitu ya? Oh, Bapak kegiatannya cuma buat sendal ini aja atau ada kegiatan lain gitu? Nggak ada? Jadi cuma kerja buat sendal aja ya, Pak ya? Jadi ini udah jadi dong, Pak? Udah. Kalau ininya sendiri gimana tuh Pak ngalusinnya? Boleh lihat nggak? Ini. Terus? Oh gitu, sampai halus gitu ya Pak? Boleh nyoba nggak Pak? Boleh. Ngambil satu ya Pak ya? Oh ini belum dihalusin, saya kira udah dihalusin. Belum. Gimana Pak? Diajarin ya Pak? Ini kayak gimana nih Pak? Gini aja? Tarik ini. Oh, gini. Nah, Gini, bener nggak? iya. Benar ya? Terus yang mana lagi Pak? Sini, ini baru. Oh, dibalik gini. Gini. Dari sini. Agak susah ya waktu di buletannya Pak. Kayak gini kurang rapi ya Pak? Iya. Ini pemirsa nih punya aku kurang rapi, beda banget sama punya bapaknya ya. Bapaknya rapi banget, punya aku masih belepotan nih. Soalnya emang susah banget dan ngeri ngelihat mesinnya Pak. Takut kena tangan. Mungkin diterusin aja bapak aja daripada nggak jadi sendal nanti. Beberapa kali hasil membuat sandal habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Pak Andi meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Memang Pak Andi tidak dapat menghindari hal tersebut karena kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga penghasilan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidupnya. Belum lagi biaya anaknya yang juga kian meningkat.
Cuma di sini kan kalau sudah dipercaya sama yang tukang bahan itu, beli bahan itu bisa utang gitu Mas. Bisa ambil dulu, nanti kalau sudah sandalnya sudah dijual itu baru utang gitu. Iya, kalau rame ya sampai gelembur-gelembur Mas. Sampai jam 4 barang. Jam 4 pagi. Kalau gini ya cuma paling kerjanya ya sampai jam 8, jam 5 kita kerja. Kan pasar kan sepi ya, jadi nggak mau ngambil banyak-banyak gitu loh. Walaupun hanya dengan membuat sandal, Pak Andi juga berusaha sekuat tenaga untuk terus menghidupi keluarga, terutama kebutuhan anak-anaknya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Pak Andi merasakan lelah dan ketika teringat harga-harga yang terus melambung. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang ayah yang mempunyai harapan besar bersama sandal-sandal. Ada sedikit rasa khawatir dari Pak Andi tentang pekerjaannya, karena kiriman dari pabrik tidak banyak dan persaingan yang semakin tinggi, dan Pak Andi masih belum mampu mengganti pekerjaannya. Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Di sini ya saingannya banyak Mas, cuma murah-murahan gitu malahan. Iya, harganya murah-murahan di sini malahan. Saingannya nggak sehat gitu loh di sini. Kalau daerah Surabaya kan guyup gitu lah, harga itu pasti mahal-mahal semua gitu. Kalau di sini nggak, malah murah-murahan di sini. Itu sulitnya orang sini ya cuma itu. Kadang 2 minggu, kadang 1 minggu. Kalau sepi ini paling lama 2 minggu, kadang 1 bulan. Kalau sepi gini 10.000 sedikit. Ya Bapak Andi, makasih nih udah bolehin Tia sama tim Body Cita main ke rumahnya buat lihat kegiatan Bapak pekerjaannya buat apa nih, sendal ya Pak ya. Makasih udah ngasih saya pengalaman juga pemirsa Dharma TV buat sendal tuh kayak gimana caranya gitu. Dan maaf juga tadi ada salah-salahnya nih Pak ya. Dan ini ada bingkisan dari pemirsa Dharma TV untuk Bapak, ucapan terima kasih dari kita, dan ini juga ada tambahannya, mohon diterima ya Pak ya. Ya, bagi pemirsa Dharma TV yang ingin berpartisipasi dalam acara Body Cita bisa menghubungi alamat di bawah ini. May it be an evening star shines down upon you. Sampai saat ini, pekerjaan membuat sandal masih terus dilakukan. Baginya, pekerjaan tersebut masih akan terus dilakukan walaupun persaingan semakin banyak. Pak Andi pun akan terus bekerja menghidupi keluarganya. Kesabaran Pak Andi inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu Pak Andi walaupun hanya hal-hal kecil.
yang penting lancar, saya kepingin lancar gitu aja. Cuma kalau gini kan, kalau masalah keuangan itu agak sempit gitu Mas. Cuma cukup dimakan gitu, kadang kurang gitu aja. Ya mungkin ya. Namanya punya anak sekolah gitu aja. Ya pemirsa, berakhir sudah perjalanan saya juga tim Bodhicitta untuk mengikuti kegiatan Bapak Andik, seorang pengrajin sendal. Banyak hikmah juga hal positif yang dapat kita ambil pada hari ini untuk tetap bekerja keras penuh semangat dalam menjalankan aktivitas kita. Akhirnya saya Tia beserta kru Bodhicitta yang bertugas pada hari ini undur diri dulu dan tetap saksikan Bodhicitta setiap hari Kamis pukul 6:30 malam hanya di Dharma TV. Sampai jumpa. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Beginilah salah satu fenomena usaha yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing.